Kita lihat ya. Rahab mempercayai Allah Israel sejak dia mendengar kabar dari bukan orang percaya, tetapi dia percaya. Dan dia mulai dalam hatinya, saya percaya, saya mau berpihak sama Allah itu. Dan dia memberitakan, 40 tahun yang lalu, waktu kami mendengar tentang kalian orang Israel, semua orang sudah pada takut. Hati mereka sudah melt, sudah cair. Takut terhadap orang Israel. Sementara orang Israel tidak tahu, mereka ketakutan. Nah, bukankah ini yang sering terjadi dalam kehidupan orang Kristen? Kita ini, saudara, dikasih oleh Allah. Kita ini di dalam Yesus. Yesus di dalam kita. Segala kejadian di dunia ini, semua dalam kuasa Tuhan. Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, memperhatikan kita dengan lekat, dengan kasih. Seperti dikatakan, itu burung pipit di udara nggak satu jatuh ke tanah kalau Tuhan tidak dikehendaki oleh Tuhan. Terlebihnya kita, burung pipit, satu duit dapat dua, dua duit dapat 5, gratis 1. Begitu berharganya, apalagi saudara dan saya. Ya, jadi jangan sampai. Yang pertama, jangan sampai musuh lebih tahu tentang Allah kita yang dahsyat daripada kita sendiri. Rahab mendengar kabar. Dia nggak lihat sendiri. Orang Israel lihat sendiri. Laut dikeringkan oleh Tuhan. Terbelah. Mereka jalan di tanah kering. Laut yang becek dibuat keras sama Tuhan. Supaya orang Israel dapat berjalan. Keretanya nggak masuk ke lubang. Saudara, begitu dahsyat. Tetapi kalau kita merefer bahwa Rahab itu sebenarnya adalah musuh pada waktu itu. Dan dia juga bercerita tentang bangsanya begitu gentar, begitu gemetar terhadap Allah Israel. Maka orang Israel nggak tahu. Padahal mereka mengalami sendiri. Saudara, kita akan melihat seluruh tembok-tembok daripada dunia ini dirobohkan. Sebegitu kuat misalnya tembok ekonomi, finansial hari-hari ini. Dengan krisis yang ada. Tetapi lihat ya, bahwa pelacur Rahab di rumah yang di tembok Yeriko. Ketika tembok Yeriko rubuh, hanya bagian dari rumah dia tidak rubuh. Karena ada perjanjian Tuhan. Ya, shalom. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Melkisedek Tanok, dalam tayangan Kita Ini Adalah Ciptaan Baru. Yang lama hukum Taurat sudah berlalu, sesungguhnya yang baru kasih karunia sudah datang. Kasih karunia Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kita. Itulah kasih yang kita mau dengar hari ini tentang kasih Bapa. Saudara, pada tayangan pagi hari ini, ya kita akan membicarakan tentang judul pelacur Rahab. Ya, nanti saya kasih ayat-ayatnya ya di dalam perjalanan berikutnya. Ya, tapi kita perlu tahu bahwa ada seorang tokoh bernama Rahab, ya, seorang pelacur Yeriko. Ya, Alkitab menulis terus
namanya dikaitkan dengan perempuan sundal. Bahkan nggak ditulis mantan, pelacur, atau ex perempuan sundal, nggak. Tapi ditulis Rahab, the harlot, ya, pelacur. Apa kabar baiknya, Pak, kalau pelacur ini menjadi berita? Saudara, luar biasa, ya, bahwa pelacur yang adalah kebetulan orang Yeriko, ya saudara tahu orang Israel masuk dari Mesir ke Kanaan, itu pertama-tama harus berhadapan dengan Yeriko, yang temboknya tebalnya 6 meter, ya tingginya 14 meter, 2 lapis, saudara, begitu besar. Ya, disitulah tinggal seorang perempuan bernama Rahab, seorang pelacur. Ya, dia tinggal di tembok itu, di rumahnya yang adalah rumah bordil, rumah pelacuran. Jadi nggak ada baik-baiknya, saudara. Ya, kalau saudara lihat, apa kabar baiknya kalau gitu, Pak? Bayangkan seorang pelacur ini akhirnya menjadi nenek moyang dalam silsilah Yesus. Kalau saudara baca di Alkitab saudara, ya, di dalam Matius pasal yang pertama, ya, Alkitab Perjanjian Baru kita dibuka dengan kitab Matius pasal pertama ayat 5. Ya, kita sudah pernah berbicara tentang misalnya Ruth, perempuan Moab, ya, janda Moab, yang juga tidak qualified untuk masuk ke dalam silsilah Yesus. Itu juga ditulis di situ. Dan Ruth ini adalah mantunya daripada Rahab. Ya, singkat cerita, kalau saudara baca di dalam silsilah Yesus, Salmon, salah satu dari dua suruhan pengintai yang disuruh oleh Yosua masuk ke tanah Kanaan untuk mengintai Yeriko, ya, dia menikah dengan Rahab, sang pelacur ini, yang melahirkan Boaz, kinsman redeemer, penebus daripada Ruth, menghasilkan Obed dan anaknya lagi Isai dan Daud. Saudara, luar biasa. Bagaimana seorang yang tidak bisa diperhitungkan lagi, ya, udah seteru, orang Yeriko, pelacur lagi, perempuan sundal. Nah, bagaimana hari ini kita akan merenungkan, ya, tentang Rahab ini, ya, bagaimana orang Israel yang dibawa keluar oleh Musa dari Mesir. Musa hukum untuk melambangkan hukum hanya membawa keluar, tapi dia tidak bisa membawa masuk ke Kanaan karena mereka memberontak di Kades Barnea. Mereka berkata Tuhan bakal membunuh mereka, bukan memberikan mereka tanah Kanaan. Ketika hanya Yosua dan Kaleb yang percaya, yang 10 pengintai dan sebagian besar orang Israel, bahkan hampir seluruhnya tidak percaya. Umur 20 tahun ke atas semuanya harus mati karena 40 tahun mengembara, wandering, mengembara, bertanya-tanya di padang gurun, sehingga tinggal generasi 20 tahun ke bawah yang dibawa oleh Yosua yang melambangkan Yesus untuk masuk ke tanah Kanaan. Tetapi di tanah Kanaan mereka harus berhadapan dengan tembok yang besar, Yeriko, 2 lapis temboknya, tingginya 14 meter, lebarnya 6 meter masing-masing. Dan disitulah tinggal pelacur Rahab. Disitulah rumah dari pelacur Rahab, di salah satu bagian dari tembok itu. Disitulah mungkin rumah bordil
Dia di tempat di mana pelacur Rahab ini mendengar kabar tentang Allah Israel. Mungkin dari pengembara-pengembara yang datang, petualang-petualang yang datang ke tempat pelacurannya. Dan mendengar cerita bahwa orang Israel itu ditolong oleh Allahnya yang luar biasa. Untuk menyeberangi Laut Teberau. Laut Teberau terbelah dua. Itu peristiwa yang besar. Kalau hari ini kita mendengar misalnya ada bencana atau tsunami yang besar, kita mendengar beritanya. Apalagi pada waktu itu, pada zaman itu, Laut Teberau terbelah dua. Dan 3 juta orang Israel berjalan di tanah kering. Itu peristiwa yang luar biasa. Dan pelacur Rahab mendengar tentang kisah itu. Dan dia percaya. Dan hatinya berpihak kepada Allah Israel. Saudara, waktu dia mendengar tentang kabar Allah Israel ini, dia ada seorang musuh. Dia nggak mungkin punya peluang untuk diselamatkan. Tetapi dia mau pegang aja. Mau percaya aja. Nanti kita lihat ya. Kita akan belajar tentang pelacur Rahab ini di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru. Di bagian yang kedua. Saudara, spesial Tuhan kirim 2 pengintai lagi sebelum Yeriko dirobohkan. Sebenarnya apa yang mau diintai? Berhari-hari Yosua sebagai pemimpin sudah memperhatikan kota itu. Begitu besar. Mungkin dia lihat juga raksasa yang 40 tahun yang lalu dia lihat juga. Dan Tuhan spesial mengutus 2 orang untuk menjangkau Rahab. Ini yang luar biasa, saudara. Ya, bagaimana kemudian kalau kita bicara, orang dunia bilang before after. Bagaimana pelacur ini, perempuan sundal ini, yang gak mungkin masuk di dalam kualifikasi umat Israel. Malah ditulis menjadi salah satu orang dalam silsilah Yesus. Saudara baca di dalam Matius 1 ayat 5, di situ diceritakan bahwa Rahab akhirnya menikah dengan Salmon, salah satu pengintai utusan yang diutus oleh Yosua, melahirkan Boas. Dan kalau saudara pernah dengar khotbah saya, sudah bisa lihat di dalam tayangan-tayangan yang sebelumnya, bagaimana kisah love story, kisah cinta Allah kepada Ruth. Boas yang menggambarkan Yesus, penebus kepada Ruth. Itu luar biasa, saudara. Bagaimana seorang janda miskin yang dari Moab, tapi boleh menjadi umat pilihan Tuhan. Saudara, ini kisah yang luar biasa. Tuhan memilih perempuan-perempuan yang tidak masuk hitungan sama sekali. Ya, di dalam silsilah orang Israel hanya laki-laki, tetapi ini masuk wanita, perempuan, dan salah satunya adalah pelacur, yaitu Rahab. Luar biasa, saudara. Ya, bagaimana hanya kasih karunia yang dapat menjangkau dia. Nah, saudara, kita akan mulai bagaimana Rahab ini mendengar tentang Allah Israel itu dan tetap percaya. Luar biasa ya, 40 tahun sebelumnya dia sudah dengar. Tetapi orang Israel harus keliling 40 tahun. Sehingga terlambat masuknya ke tanah Kanaan. Ketika Yosua masuk, Tuhan kirim pengintai 2 orang sebagai utusan daripada Yosua. Bukan sengaja mau cari pelacur Rahab, enggak, mereka tidak tahu. Tetapi bagaimana Tuhan mengatur segala sesuatu, berjumpa dengan dan masuk dengan ke rumah Rahab ini.
Saudara mulai mencatat ayat di dalam Yosua 2, saudara bisa melihat seluruh kisahnya tentang pelacur ini. Yosua 2, Ulangan 10 ayat 14, Ulangan 10 ayat 14, Yesaya 1 ayat 14. Oke ya, saya akan bacakan mulai dengan Yosua 2 ayat 9. Bagaimana pengakuan daripada pelacur Rahab ini? Ayat 9. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami. Dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Lihat ya. Rahab mempercayai Allah Israel sejak dia mendengar kabar dari bukan orang percaya. Tetapi dia percaya. Dan dia mulai dalam hatinya, saya percaya, saya mau berpihak sama Allah itu. Dan dia memberitakan, 40 tahun yang lalu, waktu kami mendengar tentang kalian orang Israel, semua orang sudah pada takut. Hati mereka sudah melt, sudah cair. Takut terhadap orang Israel. Sementara orang Israel tidak tahu, mereka ketakutan. Nah, bukankah ini yang sering terjadi dalam kehidupan orang Kristen? Kita ini, saudara, dikasih oleh Allah. Kita ini di dalam Yesus. Yesus di dalam kita. Segala kejadian di dunia ini, semua dalam kuasa Tuhan. Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, memperhatikan kita dengan lekat, dengan kasih. Seperti dikatakan, itu burung pipit di udara nggak satu jatuh ke tanah kalau Tuhan tidak dikehendaki oleh Tuhan. Terlebihnya kita, burung pipit, satu duit dapat 2, 2 duit dapat 5, gratis 1. Begitu berharganya, apalagi saudara dan saya. Ya. Jadi jangan sampai, yang pertama jangan sampai musuh lebih tahu tentang Allah kita yang dahsyat daripada kita sendiri. Dan dia berpihak kepada panglima bala tentara ini. Ya, kenapa saya sebut panglima bala tentara? Ketika Yosua masuk melihat Yeriko, menyelidiki Yeriko berhari-hari, panglima bala tentara Allah, malaikat Allah, yaitu Yesus sendiri datang. The Lord of Hosts. Untuk berkata kepada Yosua, Yosua, kamu di pihak saya atau di pihak mana? Ketika Yosua berkata, siapa kamu? Pihak mana kamu? Tuhan nggak berkata pihak kamu, enggak. Tuhan berkata, akulah panglima bala tentara, sekarang aku datang. Kamu di pihak siapa? Karena ternyata ada orang Yeriko yang di pihak panglima bala tentara. Lanjut ya, Yosua 2 ayat 10-nya berkata gini, sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu. Ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan terhadap kedua raja orang Amori. Raja orang Amori, raja raksasa juga. Yang di seberang sungai Yordan itu. Yakni kepada Sihon dan Og. Yang telah kamu tumpas. Raksasa-raksasa kamu tumpas. Rahab mendengar kabar. Dia nggak lihat sendiri. Orang Israel lihat sendiri. Laut dikeringkan oleh Tuhan. Terbelah Tuhan. Mereka jalan di tanah kering. Laut yang becek dibuat keras sama Tuhan. Supaya orang Israel dapat berjalan. Keretanya nggak masuk ke lubang. Amin. Saudara, begitu dahsyat. Tetapi kalau kita merefer bahwa Rahab itu sebenarnya adalah musuh pada waktu itu. Dan dia juga bercerita tentang bangsanya
begitu gentar, begitu gemetar terhadap Allah Israel, maka orang Israel nggak tahu. Padahal mereka mengalami sendiri. Saudara, kita akan melihat seluruh tembok-tembok daripada dunia ini dirobohkan. Sebegitu kuat misalnya tembok ekonomi, finansial hari-hari ini. Dengan krisis yang ada. Tetapi lihat ya, bahwa pelacur Rahab di rumahnya yang di tembok Yeriko. Ketika tembok Yeriko rubuh, hanya bagian dari rumah dia tidak rubuh. Karena ada perjanjian Tuhan. Kita akan teruskan ya. Musuh-musuh lebih tahu. Lebih gemetar. Jangan sampai saudara. Lebih baik kita sama-sama katakan saudara dan saya. Kali ini. Bahwa Allah kita dahsyat. Katakan Allah kita dahsyat. Allah kita luar biasa. Dia mengasihi kita. Dia mensuplai segala yang kita perlukan menurut kekayaan dan kemuliaan. Tuhan mensuplai. Lanjut ya, ayat 11. Ketika kami mendengar, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat. Setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan bumi di bawah. Wah, sesuatu yang luar biasa. Pernyataan yang luar biasa. Ya, bahwa dia mengakui bahwa Allah adalah Allah yang langit di atas dan bumi di bawah. Allah yang berkuasa atas langit dan bumi. Itulah Allah saudara dan saya. Ya, tepat yang Rahab katakan. Ketika dua pengintai itu di rumahnya dan Rahab berjumpa dengan mereka. Ulangan 10 ayat 14 katakan begini. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang mempunyai langit. Bahkan langit yang mengatasi segala langit. Dan bumi dengan segala isinya. Sudah bayangkan. Mau krisis ekonomi. Mau krisis finansial. Sudah lihat Yesus. Bapa kita. Allah. Langit di atas langit. Bumi dengan segala isinya. Adalah milik dia. Dalam kuasa dia. Bagaimana saudara saya harus takut? Ribuan tahun pelacur Rahab. Dia pegang percaya. Dia melindungi dua pengintai, dua utusan daripada Yosua di rumahnya. Bahkan ketika akhirnya tentara-tentara Yeriko mencari dua pengintai ini. Karena mendengar mungkin dari berita. Orang-orang Israel itu sudah datang mengintai negeri ini. Dia menyembunyikan di atas soto rumahnya. Ditutupi dengan jerami. Ketika dia harus berkata kepada para pengawal-pengawal atau penjaga kota itu. Bahwa orang-orang itu udah lari. Padahal masih ada di rumahnya. Saudara begitu percaya dia. Bahwa Allah Israel itu akan melindungi dia. Melindungi rumahnya. Melindungi keluarganya. Saudara, apalagi kita. 2 Korintus 8 ayat 9 katakan gini. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin. Sekalipun ia kaya. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudara, bukankah kita tadi dengar. Bahwa Allah kita, Allah langit di atas segala langit dan bumi dengan segala isi. Kaya kan? Rela menjadi miskin. Supaya kita yang miskin menjadi kaya. Saudara, luar biasa ya. Bagaimana akhirnya dengan kepercayaan itu. Dan dia tetap percaya selama 40 tahun. Ya kurang lebih 40 tahun. Saya ngebayangkan Pak Rahab dari muda dia mendengar. Dan orang Israel harus keliling dulu 40 tahun. Sehingga tertunda masuk. Dan ketika dia masuk. Sudah 40 tahun. Ya.
Dalam Yosua 2 ayat 12 katakan begini. Maka sekarang bersumpahlah. Dia mau ikat perjanjian dengan Allah Israel. Kiranya demi Tuhan, demi Yahweh, Allah Israel ya. Tuhan ini Allah Israel. Yang dia nggak kenal. Orang dia nggak mungkin masuk, dia penduduk Yeriko, dia seteru. Bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya. Saudara, dia bilang, beri tanda. Orang Israel, 2 pengintai itu, yang diutus Tuhan, bagi saya, ini diutus buat Rahab dan keluarganya. Diturunkan dari jendela dengan tali kirmisi, tali merah kirmisi. Dan orang Israel itu bilang gini, nanti kalau kami masuk, tali kirmisi ini diikat di jendelamu. Itu sebagai tanda perjanjian, sebagai sumpah bahwa Rahab dan keluarganya dan orang yang di dalam rumahnya selamat. Saudara, bayangkan, tembok Yeriko itu dikelilingi oleh orang Israel dengan perintah panglima bala tentara. Satu hari kedua sekali, hari ketiga sekali, hari keempat sekali, hari kelima, hari keenam, dan hari yang ketujuh 7 kali. Dan mereka bersorak bersangkakala, dan semua bagian dari tembok yang tingginya 14 meter, yang lebarnya 6 meter kali 2. Tembok besar, Tuhan lebih besar. Tembok tinggi, Tuhan lebih tinggi. Tembok kuat, Tuhan lebih kuat. Itu roboh semua. Dan para arkeolog menemukan ada bagian tembok yang nggak roboh. Ada jendela di situ. Dan itulah rumah Rahab. Pelacur Rahab. Saudara, bukankah itu kabar baik? Saudara bilang, saya bukan pelacur, Pak. Saya bukan orang berdosa seperti pelacur. Saudara, kita itu satu dan lain hal tuh sudah bersalah dalam banyak hal. Ketika kita kembali aja berharap dengan kekuatan diri sendiri, kita tuh udah melacur, sudah berzina secara rohani. Firman Tuhan yang katakan. Karena sebelumnya kita dinikahkan dengan hukum Taurat, dan oleh kematian Yesus kita memperoleh kematian, dan oleh kebangkitan Yesus kita menjadi mempelai Kristus. Sekarang kita milik Kristus. Dan kalau ada orang percaya kembali lagi kepada hukum Taurat, itu berzina. Makanya firman Tuhan katakan seperti ini. Sudah catat dalam Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi. Sudah lihat ya? Merah. Itu perjanjian darah tali kirmisi itu. Akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun warna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saya coba bayangkan. Mereka tidak bisa lewat pintu depan. Mereka lewat jendela. Kalau pintu tertutup, Tuhan bisa buka banyak jendela. Senang, saudara. Di dalam masa krisis COVID-19, dalam masa krisis ekonomi, keuangan yang akan mengikutinya, saudara, Tuhan bisa buka banyak jendela. Dan ada tanda perjanjian. Kalau orang Israel di rumahnya diberikan tanda darah Paskah, mereka keluar dari Mesir. Sekarang Rahab memiliki jendela yang terbuka dan tanda di mana dia bisa bergantung penuh pada perjanjian darah Yesus ini. Tali kirmisi itu dia bilang merah seperti kirmisi, diberi jadi putih seperti bulu domba. Merah seperti kain kesumba, seperti salju putih. Ya, itu yang dilakukan oleh darah Yesus.
Ayat 17 dari Yosua 2. Kedua orang itu berkata kepadanya, kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu, dan telah kau suruhkan kami ikrarkan, sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi itu kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Dan lihat ya, ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumah itu. Selamat seisi keluarganya. Ya, bahwa seperti di dalam perjanjian baru, Paulus dan Silas di penjara di Filipi. Mereka memuji menyembah Tuhan, pintu-pintu penjara terbuka. Kepala penjara berkata, ketakutan. Mau bunuh diri. Jangan bunuh. Percayalah kepada Tuhan. Apa yang harus kau lakukan, kata kepala penjara? Percayalah kepada Tuhan. Engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saya lihat keselamatan yang begitu daripada Tuhan begitu luar biasa. Kita, istri kita, orang tua kita, kalau kita masih anak kecil, anak-anak kita, keluarga kita, orang-orang yang bekerja dalam kehidupan kita, di seluruh keluarga, rumah tangga kita, di rumah kita, diselamatkan. Asal kita percaya di pihak mana kita berada. Asal kita menyadari bahwa ada perjanjian darah dalam kehidupan kita. Pada perjanjian Yesus. Saya tidak akan panjang lebarkan untuk bagian ini. Mari kita berdoa lebih dulu. Bapa, terima kasih. Kami sudah mendengar bahwa Engkau merobohkan tembok Yeriko. Karena orang Israel harus masuk Kanaan. Kami akan masuk tanah Kanaan. Di mana tanah yang berlimpah susu dan madunya. Karena perjanjian Tuhan kepada Abraham. Tapi kami juga mendengar Tuhan. Seperti kami, orang asing. Pelacur Rahab. Dia dan isi-isi rumahnya diselamatkan. Karena ada tanda darah Tuhan. Dia yang percaya. Hanya memegang kepercayaan itu terus. Bahkan selama berpuluhan tahun. 40 tahun mungkin. Dan demikian ketika perjanjian itu dia pegang. Tuhan, Engkau lebih setia. Kau menyelamatkan dia. Bahkan kau mengutus 2 pengintai. Buat apa mengintai tembok Yeriko lagi? Atau kota Yeriko yang sudah jelas besar. Kecuali untuk menjangkau pelacur Rahab ini. Dan menyelamatkannya. Bapa, terima kasih. Engkau menyelamatkan kami dari semua dosa, semua kutuk, semua masalah, persoalan. Dan kami tidak takut. Kalau tembok-tembok Yeriko, tembok-tembok yang besar, yang tinggi dari ekonomi dunia runtuh. Perbankan runtuh. Tapi kami tahu Tuhan, di mana ada Yesus di dalam kami, dan kami ada di dalam Yesus, rumah kami tidak akan runtuh, keuangan kami tidak akan runtuh, kesehatan kami tidak akan roboh, sebab Tuhan ada perjanjian darah, tali kirmisi yang diikat pada jendela rumah Rahab, itu kami miliki. Kalau kami pegang saja ujung jubahmu, kami tahu akan mengalir kuasa daripada Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Rahab, keluarganya, ayah, ibu, dan semua saudaranya diselamatkan oleh Tuhan. Apalagi kami yang memiliki perjanjian darah, yaitu Yesus di kayu salib. Seberapa banyak orang yang mendengar Tuhan dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, dalam kecemasan, bebaskan Tuhan. Oleh firman itu, kami dapat berkata, Tuhanlah panglima bala tentara. Kami di pihak Tuhan. Tuhan di pihak kami. Siapakah lawan kami? Tidak ada Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.